Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa imamina al-azim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berjumpa di forum yang insya Allah penuh barokah ini. Baik, saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan pada 29 Agustus tentang pertolongan Allah. Mudah-mudahan pagi ini selesai, walaupun tidak lengkap ya, karena nanti yang bulan Januari, Jumat kelima, insya Allah saya gunakan untuk persiapan Ramadan. Jadi pertolongan Allah ini dianggap mencukupilah dua kali pertemuan. Pertemuan yang pertama kemarin 29 Agustus itu kata awana. Nah, yang sekarang kata nasoro. Ya. Sebagaimana biasa kita ulang kaji satu materi penting, yaitu maqasidus syariah. Ini selalu saya ulang-ulang ya. Mudah-mudahan nggak bosen. Ini penting banget. Maqasid asy-syariah atau maksud-maksud syariat Islam. Istilah ini populer sejak tahun 90-an, hampir 30 tahun yang lalu, karena judul buku baru. Judulnya Maqasidus Syariah. Buku ini ditulis oleh seorang insinyur dari lulusan Universitas Al-Azhar, elektro kalau nggak salah. Waktu itu saya masih di Jerman, buku ini terbit, jadi kita sudah kaji waktu di Jerman. Tahun 90 awal saya kaji, kalau tidak salah 92, Ramadan 92, saya mengkaji buku ini selama 2 hari 2 malam. Tapi buku ini sebenarnya sudah ada sejak zaman lama. Sejak zaman lama. Dulu kitabnya tipis. Namanya Hikmatut Tasyri'. Hikmah syariat. Hikmah pensyariatan. Tapi karena perkembangan zaman perlu dibahas lagi. Nah, intinya misi atau maksud syariat Islam itu ada 5. Jadi Islam ini diturunkan oleh Allah kepada kita itu dengan 5 tujuan. Nomor 1, tujuannya adalah menjaga agama Allah. Menjaga agama Allah. Semua yang ada di dunia ini boleh dikorbankan
untuk menjaga agama Allah. Nyawa kita pun boleh dikorbankan. Yang kedua, untuk menjaga kehidupan atau menjaga nyawa. Semuanya boleh dikorbankan untuk menjaga agama Allah dan kehidupan, menjaga nyawa. Yang ketiga, untuk menjaga akal manusia. Jadi akal ini ranking 3, peringkat 3, cukup penting. Jadi akal manusia. Yang keempat, kehormatan manusia. Menjaga kehormatan manusia. Semuanya boleh dikorbankan untuk agama, kehidupan, akal, dan kehormatan. Jadi prioritasnya urut ini nggak boleh, urutannya jangan dibalik-balik. Ya. Dan yang kelima, menjaga harta manusia. Jadi waktu saya sakit, dokter seluruh dunia sudah angkat tangan. Ini tahun 2002 sudah divonis umurnya tinggal 3 tahun. Maka saya mengajukan pensiun dini. Saya mau menyelamatkan nyawa saya. Kalau bekerja itu paling cuma untuk harta. Tapi nyawa saya lebih bernilai karena prioritasnya kedua. Maka saya menulis surat pengunduran diri dan tidak masuk kantor. Karena dokter sudah mengatakan usia tahun 2005 harusnya titelnya sudah almarhum Anumerta. Tapi itu 2008 saya kok malah nggak mati-mati itu. Jadi saya adalah mundur aja. Anak saya masih kecil-kecil, belum ada yang lulus. Jadi saya mundurkan diri. Tapi tahun berapa itu saya masuk TV. Di tempatnya MH. Saya diundang MH, aku ulang tahun kamu kesini. Ulang tahun dia dengan saya cuma terpaut 2 hari. Saya pikir ulang tahun betulan. Datanglah saya pakai baju bagus. Aku harus di pesta ke Ainun gitu kan. Ternyata ada panggung. Saya pikir ya carane Ainun ulang tahun tuh pakai panggung. Ternyata saya disuruh ceramah. Masuk TV, Adi TV. Geger lah. Ini orang nggak pernah masuk kerja malah masuk TV. Rektornya marah. Jadi saya katakan, saya diadili waktu itu, kenapa nggak masuk kerja malah masuk TV? Ya, saya jelaskan ini. Karena untuk agama, nyawa saja boleh dipertahankan. Tapi untuk nyawa, profesi boleh dikorbankan. Karena profesi hanya untuk duit. Sampai salah seorang profesor yang dulu adik di HMI, adik kelas saya, sekarang sudah profesor, mengatakan, Kang, sesuk kue kirung tau munggah pangkat, bayarmu meng 2 juta, anakmu 3 cek sekolah kabeh, arep mbok pakane opo? Tanya gitu.
Loh, sehingga kei rezeki itu tuh sampean walaupun sampean dekan, sehingga kei rezeki Gusti Allah. Nah, jadi ya alhasil saya tidak dipecat karena ada bukti saya mengajukan pengunduran diri. Dan waktu saya sampaikan ini kepada pimpinan fakultas, ternyata para profesor itu belum tahu kalau Islam punya maqasidus syariah. Ya, jadi itu cara yang penting untuk menjaga prioritas kita supaya tidak salah. Baik, itu hanya introduction saja. Baik, kata nasoro atau kata menolong, kata dasarnya nasoro, menolong, disebut di dalam Al-Quran sebanyak 158 kali. Yang 15 kali nasoro, so-nya panjang, ro-nya panjang, yang artinya Nasrani. Kenapa Nasrani berasal dari Nasoro? Karena mereka mengaku penolong Nabi Yesus alaihissalam. Jadi Al-Quran tidak mengatakan Kristen, tapi Nasoro. Karena mereka mengaku sebagai penolong Nabi Isa alaihissalam. Yang 143 kali Nasoro sebagai kata benda dan kata kerja yang berhubungan dengan kata menolong. Ada 8 bentuk kata. Dan yang terbanyak itu kata yang suruh menolong dalam kata kerja. 59 kali. Yang paling sedikit itu kata tanasoro, saling menolong. Kalau nasoro menolong, nasoro saling menolong, tanasoro saling menolongnya kuat banget. Jadi hebatnya bahasa Arab itu dipanjangkan tengahnya nasoro itu bermakna saling. Seperti Allah Ta'ala membunuh, Allah Ta'ala berperang, saling membunuh. Nasoro saling menolong, tanasoro saling menolong dengan sungguh-sungguh. Nah, kita sudah paham kalau cuma sedikit kemunculannya itu berarti sangat penting, ya. Nah, maka kita lihat saja apa yang disebut dalam tanasoro. Ya, nanti akan kita pelajari. Sekarang yang berhubungan dengan Nasoro, Nasrani, itu yang ada 15 kali tadi, itu hanya ada 2 ayat yang paling penting. Ada 2 ayat yang paling penting, yaitu surat Al-Baqarah ayat 120. Ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan pernah ridho orang Yahudi Nasrani dari kamu sehingga pun kamu mengikuti cara hidup mereka. 2120.
Al-Baqarah 120. Jadi ini dari 15 ayat itu yang paling penting ini. Yang kedua adalah surat Ali Imran ayat 67. Ini juga penting. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim sekali-kali bukanlah orang Yahudi maupun Nasrani. Karena orang Yahudi mengklaim Ibrahim adalah Yahudi. Orang Nasrani mengklaim Nasrani. Maka ayat ini menjelaskan Ibrahim sekali-kali bukanlah seorang Yahudi maupun Nasrani, tapi dia adalah seorang yang lurus, hanifan, lurus, tulus, musliman, lagi muslim, berserah diri penuh kepada Allah, dan bukan orang musyrik. Ini dua ayat inilah yang paling penting dari 15 ayat tentang Nasrani. Lalu ada tuduhan bahwa Al-Quran itu nyontek Bible. Saya punya banyak, beberapa ya, sekitar 4 buah Bible, 4 atau 5 di rumah. Tapi dari tahun-tahun yang baru ya. Kalau donditan itu kan ratusan itu, ya, berapa miliar uangnya habis untuk beli Bible lama dalam berbagai versi, sehingga dia punya yang bahasa Arab dan bahasa-bahasa kuno lain. Maka menghadapi tuduhan Al-Quran menyontek Bible, kita harus bisa menjawab. Sekarang ini lagi ngetren ini di medsos, ya, yaitu yang dimaksudkan mereka adalah bahwa cerita-cerita Nabi dan nama-nama Nabi itu banyak yang sama. Menghadapi tuduhan semacam ini cukup diajukan 6 pertanyaan. Di dalam Al-Quran tidak ada ceritanya Nabi Nuh mabuk anggur sampai kemudian telanjang kepanasan. Ada. Bagaimana mau nyontek? Kalau yang baik-baik sama, tapi yang jelek-jelek nggak ada yang sama. Yang kedua, Nabi Harun membuat patung sapi kemudian disembah. Kalau di Al-Quran Samiri yang membuat, tapi di Bible Nabi Harun. Jadi kalau ada orang menuduh begitu, tanya, di Al-Quran nggak ada Samiri. Yang ketiga, Nabi Lot, nggak ada ceritanya di dalam Al-Quran Nabi Lot menghamili 2 anak gadisnya sendiri. Ngeri, Pak, kalau kita biasa baca Quran dan baca Bible, ngeri. Yang keempat, tidak ada ceritanya Nabi Daud berzina dengan istri orang lain. Yang kelima, Nabi Sulaiman nggak ada diceritakan musyrik nyembah berhala. Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah lalu menyalahkan Allah, memaki-maki Allah. Nggak ada. Di dalam versi Al-Quran adalah justru bersabar.
dan lain-lain. Banyak lagi ya. Jadi paling tidak 5 ini sudah cukup untuk membantah ya. Baik, itu tentang Nasrani, tema Nasrani. Yang Tanah Soro yang tentang saling menolong itu hanya satu ayat, yaitu di surat As-Saffat ayat 25. Surat As-Saffat ayat 25 menyatakan, mengapa kalian tidak saling tolong menolong? Nah, konteksnya apa ini? Ternyata konteksnya manusia waktu di dunia tidak saling mengingatkan kepada agama Islam. Nanti yang tidak pernah ngajak orang mengingatkan kepada agama Islam itu nanti ditanya oleh Allah di hari kiamat setelah kebangkitan, kenapa kalian tidak saling tolong-menolong? Dan orang yang tidak menyampaikan itu nanti akan ditutuh itu apa ya? Bahasa Indonesianya ditutuh, dimarahin oleh orang-orang kafir yang tidak pernah mendengar tentang Islam. Lo ngapain lu nggak kasih tau gua gitu. Kira-kira kalau anak sekarang ngomongnya gitulah. Jadi nanti orang yang tidak mendengar berita tentang Islam, begitu dia mau masuk neraka, kan sebelum diadili itu dikumpulin dulu. Jadi kalau dari ayat 1 sampai ke 15 itu surat As-Saffat bercerita tentang keingkarannya orang kafir. Ayat 16 itu dibangkitkan dan dikumpulkan di satu tempat. Baru itu ayat 17 sampai 23 mereka menyesal ya. Dan ayat ke-25 menyatakan, kenapa kalian tidak saling mengingatkan? Jadi ayat ini menunjukkan kita wajib saling mengingatkan dan wajib juga menerima baik jawilan orang untuk diingatkan orang lain ya. Jadi kata Nasoro, bukan hanya Allah menolong kita, tapi saudara kita pun bisa menolong kita dengan cara mengingatkan. Di sini digunakan kata Nasoru yang artinya kamu saling mengingatkan. Hanya muncul sekali, karena itu berarti sangat penting. Kemudian ayat yang kedua adalah istansorukum. Hanya 2 ayat. Hanya 2 ayat. Karena itu juga penting, cuma 2 ayat. Nah, ayat ini yang pertama surat Al-Anfal surat 8 ayat 72. Ini karena panjang saya baca terjemahnya saja. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, maksudnya muhajirin, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada muhajirin, maksudnya Ansor, mereka satu sama lain saling melindungi. Jadi karakter orang Islam itu yang duluan masuk Islam maupun yang belakangan itu saling melindungi. Dan kepada orang yang beriman tapi belum hijrah, tiada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka
sampai mereka hijrah. Ini penting ya. Mungkin dia tidak hijrahnya karena kendala orang tua atau apa. Kalau itu dipikirkan nanti berat. Sekarang secara praktis dia belum hijrah. Kalau ibu-ibu mungkin ukuran hijrahnya belum pakai menutup kepala misalnya. Ya wis, ditungake kok. Rasa dipaksa-paksa ning ya wis. Kita tidak punya tanggung jawab. Kita fokus. Ayat ini menunjukkan kita harus fokus meningkatkan yang sudah kesadarannya sudah tinggi. Itu kita ini kan belum apa-apa ya. Saya juga insinyur, bisa bahasa Arab baru kapan itu? Saya bisa bahasa Arab itu saya sudah punya cucu sekitar 13 tahun yang lalu saya baru bisa bahasa Arab. Ya, ceritanya udah tahu semua ya. Saya berdoa kepada Allah 40 hari, terus tiba-tiba bisa baca bahasa Arab. Terus saya lapor sama Ustadz Fatur, terus malah disuruh ngisi di sini. Dulu saya nggak kamu di sini ya. Apalagi di depan panjenengan jamaahnya Ustadz Fatur. Wah, insinyur Jerman rasa tiga gitu. Kau nyambut gawe liyane gitu. Tapi berdoa 40 hari, hari ke-41 dilalah. Dilalah itu bahasa Arab ya. Enggak percaya, Bu, ini ketawanya meriah sekali. Dilalah itu bahasa Arab, itu singkatan dari biyadillah. Sebab bi itu sebab, yadi itu tangan Allah. Sebabnya tangan Allah beraksi, maka dilalah bahasa Arab itu. Akan tetapi jika orang-orang yang belum hijrah tadi minta pertolongan dalam hal membela agama, maka kamu wajib memberi pertolongan dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ceritanya waktu hijrah itu ada orang yang dengan ada satu kaum yang sudah punya perjanjian dengan Nabi. Orang ini tidak boleh kalau hijrah ke Madinah harus dikembalikan ke sukunya itu. Tapi ada orang ini hijrah, ditolak sama Rasulullah. Ora iso, aku wis ana perjanjian karo kaummu nek ana sing hijrah dibalekke. Lah pripun jeneng Nabi? Wis golek rekor dhewe. Akhirnya dia jadi menjadi berdagang di padang pasir tapi tidak menetap. Jadi jual air, jual apa pada kafilah yang lewat. Nah, dan mengganggu orang-orang kafir. Ya, jadi menjadi kelompok yang nggak punya domisili karena harus dikembalikan ke sukunya, dia nggak mau. Tapi kalau ke Madinah, Nabi nggak bisa menerima karena sudah terikat perjanjian. Maka akhirnya dibuat desa baru, buat desa baru di salah satu wadi, ya, dia ada jual air dari wadi itu. Ya mungkin dari tukang pijat atau apa ya, orang dari perjalanan capek. Ya. Akhirnya dia menjadi mata-mata bagi Rasulullah. Ya, dia menjadi mata-mata. Oh, ada pasukan sekian jumlahnya disiapkan ke arah sana, maka dia kirim kurir. Nah, jadi ada ayat ini dipraktekkan dalam sejarah.
Yang kedua, ini kita bahas dulu ya. Jadi ada satu lagi dari ayat tadi, kenapa orang yang tidak hijrah itu tidak bisa, kita tidak punya tanggung jawab untuk melindungi, karena hijrah adalah ukuran kita menilai saudara kita. Hijrah adalah ukuran kita menilai saudara kita, seberapa kuat dorongan dia dalam hal iman, dalam taat kepada perintah Rasulullah. Wis dawuhi hijrah kok urung hijrah. Ya. Jadi fokus saja pada yang sudah hijrah. Kasihan ya ditokake, kelingan ditokake saja. Nah, hijrah itu apa? Definisinya hijrah itu apa? Hijrah itu di dalam Al-Quran itu digunakan untuk dua konteks. Pada bulan ketiga turunnya Al-Quran itu sudah ada kata hijrah turun. Surat Al-Muzammil ayat 10, wahjurhum hajaran jamila. Kalau diejek orang padahal kamu belum waktunya membantah, tinggalkan. Wahjurhum, hijrahlah kamu. Artinya didoi, disingkiri. Hajron jamila, dengan cara yang elegan. Kita nggak usah balas ngecucu, nggak perlu. Kita yang elegan. Orang marah-marah kita dengan ingge. Ayah saya waktu tahun 33 membuka 1933 membuka Muhammadiyah di Sulawesi. Terus mau dibunuh oleh orang yang digunakan oleh Belanda untuk mengadu orang Islam. Orangnya punya pasukan 200 orang bergolok. Tapi sebelum berangkat sudah diberi bekal oleh Kiai Mokhtar. Almarhum Kiai Mokhtar. Kiai Mokhtar itu muridnya Kiai Dahlan langsung. Untuk kalau diajak padu dan kamu dalam keadaan kalah secara fisik, bilang aja iya baik. Ayat ini dibacakan. Jadi pada saat mau dibunuh 200 orang, diprovokasi supaya marah, supaya ada alasan untuk membunuh. Ayah saya ceritanya cuma iya. Sampai orang itu belangkemen sendiri, kecapean sendiri ngomongnya. Emosinya sudah capek. Kemudian dilihat gini. Kebetulan ayah saya itu iris matanya abu-abu. Mungkin keturunan Jerman kali ya. Jerman itu jeron kauman. Itu dilihat gini, ada lagi kaget lihat mata biru itu semaput. Maka dia mengatakan, ayah mengatakan, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Sekarang kita bubar. Jadi kepandaian kita memainkan psikologi. Ya. Baik. Kata yang kedua, ayat yang kedua adalah surat Al-Qasas ayat 18. Itu menceritakan orang yang minta tolong pada Nabi Musa, tapi kemudian malah
merugikan. Ya. Jadi ini juga peringatan kalau kita minta tolong pada saudara kita jangan sampai merugikan. Selanjutnya kata nasir atau penolong. Ini 35 kali, tapi intinya dari 35 kali sekitar 30 ayat itu, penolong mukmin hanya Allah. Tidak ada yang perlu dirisaukan karena kita punya Allah. Wong Allah itu buat alam semesta yang begini besar saja bisa, apalagi cuma nolong. Saya ingin mengulang cerita saya waktu nggak punya uang, terus istri saya minta uang untuk beli beras dan beli token listrik. Saya jawab, ya engko tak suwun ke Gusti Allah. Saya ke masjid, pulang dari masjid tadi, mana duitnya? Dikiranya ke ATM. Ya. Nah, sehingga sampai habis Isya, sholat Isya itu, saya ke masjid lagi Isya, lupa bernyuwun pada Gusti Allah. Ya, lupa. Ya, sholat. Habis sholat, wiridan berdoa, ndongake simbah, ndongake budhe sing entas itu, ndongake wong liya lali ndonga dienggo awake dhewe. Sering kan kita kayak gitu, kita asyik, ya Allah, ndongake para sahabat, para pendakwah, saudara-saudara di Palestina, waduh, di Afghanistan, di mana-mana kita doakan, lali ndonga awake dhewe, sehingga tiba-tiba kayak mendengar suara, mbok kowe ndonga dienggo awakmu dhewe, bahasa Jawa. Nah, kemudian saya berdoa tapi malu, maka doa saya, duh Gusti Allah, panjenengan preso kaweng tenan kula, nyuwun panjenengan cekapi, titik aja. Mau bilang, nih istri saya minta tolong atau saya kata ibu, yo tahu kok Rasulullah, Gusti Allah ya tahu. Jadi saya ya kemisinan istilahnya itu, isin piye gitu ya, isin tapi butuh. Tapi saya cuma bilang panjenengan preso kawan tenan. Jadi sampai rumah tiba-tiba ada tamu, teman lama yang puluhan tahun tidak ketemu, dia mengatakan, iki tiga sampean cak aku atene boleh dong di Surabaya. Udah terus pulang, dibuka amplopnya 2 juta. Padahal dia cuma minta 350, tapi yang datang 2 juta. Nah, itu. Artinya ya waktu nang masjid ojo nang ATM gitu loh. Setelah saya pikir-pikir, kenapa bisa gitu ya? Logikanya itu apa? Nah, leres nih. Logikanya apa? Kalau kita masih mengandalkan akal, tidak mengandalkan doa, itu iman kita belum jos itu. Ya. Bisa gitu kan ya, Pak? Jadi itu ya ayat yang 35 kali itu intinya bahwa penolong adalah Allah, dan setiap masa, surat 25 ayat 31, surat Al-Furqan ayat 31, bahwa bagi setiap zaman
ada musuhnya sendiri bagi dai atau nabi di sini ya, lambangnya artinya bagi dai. Jadi tantangan dakwah itu dari waktu ke waktu selalu berubah bentuk. Hakikatnya sama. Bahasa Arabnya itu ngeyelun. Nah, orang-orang ngeyel nggak mau masuk Islam itu. Jadi nah, sama yang ayat yang penting dari kata ini adalah doa orang mukmin. Surat Al-Isra ayat 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini Al-Isra 17 ayat 80. Ini yang ayat yang keberapa tadi? Ini yang penting lah ya. Ayat selanjutnya adalah kata mansur. Hanya 2 kali juga. Jadi ini penting, kata-kata yang penting. Jadi yang 35 kali tadi cuma bisa diringkas jadi 2 tadi, doa orang mukmin sama 1 penolong adalah Allah. Yang banyak itu ternyata maknanya sama. Wong sok lali dari di bulan balene. Tapi yang cuma 2 kali atau sekali itu malah yang penting. Bundelan, bisa dibundeli. Yang pertama larangan membunuh tanpa hak, bighairi haqqin. Surat 17 ayat 33, surat Al-Isra ayat 33. Sampai digunakan mansur. Kata-katanya pakai kata mansur, tidak mansuron. Jadi dalam ini menjadi adjektif ya. Jadi larangan membunuh tanpa hak kalau sudah terjadi ahli waris berhak atas hudud, hukum hudud ya. Jadi kaumnya kemudian akan menuntut kepada kaum yang membunuh, diwakili nek lanang yo sing sana dibunuh juga lanang, umur kira-kira sama, atau dibayar. Jadi bayar santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Misalnya ya contoh yang baik, mudah-mudahan ini diucapkan menjadi baik bagi semuanya. Ahmad Dhani anaknya nabrak orang itu. Nah, ini punya anak istri yang ditabrak, meninggal. Maka biaya anaknya sampai universitas jadi tanggungannya Ahmad Dhani, dan setiap bulan dikasih berapa puluh juta untuk, karena yang meninggal kepala keluarga. Ya seperti ini boleh. Yang kedua adalah jaminan dari Allah bahwa orang yang berjuang di jalan Allah pasti menang. Wah, ini lebih nyata nih, dikunjoro mati nang kunjoro kok menangnya kapan? Menangnya nang akhirat. Tapi kalau tidak menang di akhirat, di dunia pun menang.
Saya punya simbah, namanya Mbah Abdul Hamid, adik ragil dari Mbah Putri saya. Waktu kecil sudah nyebrang sampai Malaysia. Waktu pemuda, menikah di Malaysia, di Johor. Ternyata sampai di sana jadi guru ngaji, sambil dodol pisang goreng. Sama adiknya simbah dari bapak, yang tadi itu dari ibu. Adiknya simbah dari bapak juga sama, ke Singapura, mulang ngaji sama jual pisang goreng. Putrane dan cucunya, ya Allah, nggak ada yang nggak sukses. Jadi semua orang dan aktivis masjid semua. Saya ketemu salah satu cucu yang bernama Natroh. Orangnya kebetulan agak kecil gitu. Waktu itu umurnya sekitar 25-an. Saya tanya, dia nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Jawa. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia dia sering bingung. Kowe umur piro? 25. Oh ya, terus wis rampung kuliah, wis nang di Yordan. Lulusan Yordan. Bapaknya si Lek Hadi itu juga cuma guru ngaji juga. Tapi wayai itu semuanya lulusan Yordan. Ada yang jadi komandan batalion RPKAD-nya, RPK apa Kopassusnya Malaysia dan sebagainya. Sering datang ke sini. Jadi ternyata jadi guru ngaji mubarokah ya. Saya ngiming-imingi ya, panjenengan. Mari kita aktif untuk mengisi pengajian atau apa. Kalau kata lain adalah muntasirun. Muntasirun itu artinya orang yang ditolong. Muntasir atau ditambahin nun dan ta. Ditambahin alif dan ta. Nasoro jadi intasoro, itu kalimatnya aktif tapi maknanya pasif. Jadi seperti kalau bahasa Inggris, this handphone belongs to me. Belong itu kan aktif, tapi maknanya dimiliki. Jadi bahasa Arab ya ada kayak gini, wazannya infa'ala, yaitu di sini hanya menjelaskan kewajiban bertaubat. Surat 18 Al-Kahfi dengan ayat nomor 43 dan beberapa ayat lain isinya sama. Jadi kewajiban bertaubat untuk menghapus dosa yang tidak diketahui atau disadari. Nah, ini pentingnya. Kewajiban bertaubat untuk menghapus dosa-dosa yang tidak disadari. Oh iya, ada satu kata nasrun. Kata nasrun ini penting. Pertolongan artinya ini 22 kali, ada 4 ayat, tetap ada 6 ayat, tapi 1 ayat saja saya sampaikan. Surat Al-Baqarah ayat 214.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti halnya pada orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan berbagai cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang beriman yang bersamanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi dermis sama Gusti Allah, dermimis sama Gusti Allah itu yang itu tadi dari orang yang mau memberi amplop. Mudah-mudahan yang panjang lebar tinggi, panjang kali lebar kali tinggi ini dapat bermanfaat minimum untuk diri saya dan sumerambah kepada panjenengan dan keluarga di rumah. Terus terang saya beberapa bulan terakhir merasa hati saya ini kaku, tidak gampang ternyuh seperti dulu karena mungkin keasikan di depan laptop. Ya, jadi sehingga saya kebetulan sakit ya, kurang sehat. Jadi terus alhamdulillah dermimil minta obat kepada Allah, kemudian dapat ilham saya bikin jamu sendiri. Alhamdulillah kok ini sudah 2 bulan saya makan seminggu 2 kali kok saya enteng ya. Nah ini sekarang minggu lalu sudah kepingin kerja, tadinya males, kelihatannya dah lihat YouTube aja lah, ngaji karo Gus Baha, siapa-siapa itu. Tapi sekarang udah kepengen aku tak ngundang tukang dan dani talang dan sebagainya itu. Jadi mudah-mudahan itu adalah hikmah karena mendelengi laptop terus-terus itu. Dan apa yang saya sampaikan ini sudah intisari ya, nggak bisa diringkes lagi karena saya tampil hanya 3 bulan sekali, jadi nyun sewu agak berat, tetapi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.